Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafatia Mani dengan NIM 7012000121 dari kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan sistem penunjang keputusan dengan metode PSI. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System adalah sebuah sistem informasi yang fleksibel, interaktif, dapat diadaptasi, dan dikembangkan untuk menyediakan informasi, permodelan, dan pemanipulasi data, sehingga dapat menghasilkan berbagai alternatif keputusan dan jawaban dalam membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. 3 komponen utama dalam sistem penunjang keputusan yaitu basis data, basis model, dan user interface. Basis data berhubungan dengan bagaimana melakukan manajemen data sebagai bahan input, proses, dan output. Komponen basis model merupakan kumpulan dari beberapa model yang digunakan dalam melakukan proses terhadap data, sehingga menjadi informatif. Dan yang terakhir adalah user interface, merupakan media yang menjembatani antara sistem komputer dengan user, sehingga sebuah DSS dapat digunakan dan dimengerti oleh manusia. Peran sistem pendukung keputusan pada pengambilan keputusan bisnis memiliki peran penting, seperti 1. Memproses informasi. SPK dapat memproses informasi dari berbagai sumber data, baik internal maupun eksternal perusahaan, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan terbaru. 2. Menganalisis data. SPK dapat menganalisis data dengan menggunakan metode tertentu, seperti analisis statistik, analisis regresi, atau analisis multikriteria untuk membantu manajemen dalam memahami tren dan pola data. 3. Memberikan alternatif solusi. SPK dapat memberikan alternatif solusi yang dapat dipilih oleh manajemen dalam mengambil keputusan bisnis. Alternatif solusi ini didasarkan pada hasil analisis data dan dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. 4. Mengevaluasi keputusan. SPK dapat membantu manajemen dalam mengevaluasi keputusan yang telah diambil. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil dari keputusan yang diambil dengan hasil yang diharapkan. 5. Menghemat waktu dan biaya. SPK dapat membantu manajemen menghemat waktu dan biaya dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan menggunakan SPK, manajemen dapat membuat keputusan dengan lebih cepat dan lebih efisien, tanpa harus melakukan analisis data secara manual. Metode PSI atau Preferensi Selection Index. Preferensi Selection Index adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu dalam memilih kandidat terbaik atau opsi terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. PSI berfungsi dengan memberikan peringkat pada tiap alternatif berdasarkan skor perilaku atau nilai peserta dalam beberapa tes atau pengukuran. Dalam penggunaannya, PSI membantu dalam mengambil keputusan dengan cara menggabungkan skor tiap alternatif dari lebih dari satu tes. Skor tersebut kemudian dihitung atau diwaktukan. Kontribusi masing-masing skor di atas dasar relevansi yang ditentukan oleh indikator. Skor tunggal yang dihasilkan setelah penggabungan skor merupakan hasil akhir pengukuran atau evaluasi. PSI sangat membantu dalam seleksi dan penilaian karyawan potensial. Penggunaannya dapat membantu dalam menghindari ketidakadilan atau diskriminasi terhadap orang atau kelompok tertentu. Dalam dunia akademik, PSI sering dimanfaatkan dalam rangkaian seleksi program studi atau seleksi beasiswa untuk memilih siswa terbaik dari sejumlah calon. Contoh penggunaan PSI dalam tes seleksi masuk kerja, misalnya pada tes kejuruan. Pada tes ini, pewawancara akan menanyakan kepada kandidat mengenai preferensi atau minat mereka dalam pekerjaan tertentu. Selanjutnya, hasil jawaban kandidat akan dianalisis untuk menentukan apakah mereka cocok atau tidak untuk pekerjaan yang dilamar. Dalam hal ini, PSI berguna sebagai acuan untuk memilih kandidat yang memiliki minat dan kemampuan yang cocok dengan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh karyawan yang produktif dan loyal pada jangka panjang. Kelebihan metode PSI: 1. Menggunakan sejumlah kriteria yang terukur sehingga hasil yang didapatkan sangat akurat dan terukur dengan baik. 2. Memberikan peringkat pada semua alternatif sehingga memudahkan dalam menyeleksi kandidat atau alternatif yang terbaik. 3. Meminimalkan kesalahan subjektivitas karena semua kriteria yang digunakan bersifat objektif. 4. Memudahkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan karena tidak perlu menimbang secara manual jumlah variabel yang tersedia. Kekurangan PSI:
Satu, terkadang sulit untuk menentukan bobot atau nilai relatif dari masing-masing kriteria, sehingga kadang kriteria tidak terlalu memberikan kontribusi yang setara dalam pemilihan akhir. Dua, hanya mampu memproses data numerik dan tidak dapat menangani data yang heterogen atau subjektif, seperti opini atau preferensi. Tiga, tidak berfungsi sempurna untuk situasi kompleks dengan banyak kriteria yang berbeda jenis. Empat, hasil yang diperoleh dari PSI hanya bersifat relatif dan dapat dipengaruhi oleh spesifikasi kriteria yang digunakan. 5. Kesulitan untuk memperhitungkan variabel-variabel yang kompleks atau sulit diukur, seperti data kualitatif atau data subjektif. Meskipun demikian, secara keseluruhan metode PSI masih terbukti menjadi alat yang efektif untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam berbagai situasi, terutama dalam seleksi kandidat atau alternatif yang terbaik. Kesimpulan, Preference Selection Index atau PSI adalah salah satu metode dalam pemilihan alternatif atau kandidat yang optimal di antara beberapa alternatif. PSI digunakan dalam mengambil keputusan yang melibatkan berbagai kriteria atau faktor, di mana alternatif yang memiliki nilai PSI tinggi yang dipilih sebagai pilihan terbaik. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.